Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus 1 ayat 14 hingga 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, Mel Trotter adalah seorang pekerja misi. Dia merupakan putra seorang bartender yang minum sebanyak yang bisa dia sajikan. Trotter mengikuti jejak ayahnya yang adalah pemabuk yang berat. Dampaknya, dia kehilangan pekerjaan demi pekerjaan karena kecanduan minum dan judi. Setiap kali dia kehilangan pekerjaan, dia berjanji untuk melakukan reformasi dan mulai melakukan yang lebih baik. Tapi setiap kali dia mencoba berhenti, dia gagal. Setelah kematian bayi laki-lakinya, Trotter pergi ke Chicago di mana dia bermaksud untuk menenggelamkan dirinya di Danau Michigan. Dia telah menjual sepatunya untuk mendapatkan uang untuk minum kembali. Dan kemudian dia berjalan tanpa alas kaki melewati salju, berharap menuju pada kematiannya. Singkat cerita, dia dilayani oleh lembaga misi Pacific Garden Mission, dan di situ dia mengenal Yesus dan diselamatkan. Dan selama 40 tahun berikutnya, Trotter melakukan segala yang dia bisa untuk membantu orang-orang seperti dia yang telah menjadi mangsa godaan dosa yang begitu menipu. Saudara-saudara, iklan yang disajikan oleh si jahat itu tidaklah pernah realistis. Dia menuliskan atau melukiskan gambar-gambar yang indah akan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan yang bisa segera didapatkan. Namun, iming-iming di awal itu mengabaikan konsekuensi buruk yang harus ditanggung oleh para pelakunya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, jika seandainya perusahaan bir memasang iklan yang berisi mobil yang naik ke atas trotoar dan tersangkut di pagar rumah orang, peminum yang tertidur di selokan, atau peti mati kecil yang berisi bayi kecil yang meninggal karena kelalaian pengemudi yang mabuk. Saya yakin itu semua tidak akan membantu mereka untuk bisa menjual produk bir mereka, bukan? Hal yang sama juga kita dapat temukan pada produk rokok. Iklan-iklan mereka selalu menyelubungi realita akibat buruk daripada merokok. Data WHO menuliskan bahwa setiap tahun sekitar 225.700 orang Indonesia meninggal karena merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa coronavirus yang menyebabkan COVID-19 umumnya mempengaruhi sistem pernafasan. Sehingga membuat para perokok lebih mungkin mengalami gejala yang lebih berat dibanding dengan mereka yang tidak merokok. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa mereka ini semua fokus pada awal daripada akhirnya. Di depan selalu terlihat manis, menawan, menyenangkan, memuaskan. Tetapi menutupi bagian akhir yang begitu mematikan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu waspada. Betapapun indahnya iklan-iklan pencobaan yang ditawarkan pada kita, itu hanyalah selubung yang menutupi kenyataan bahwa dosa selalu berakhir dengan rasa sakit, kehancuran hati, dan penghakiman. Dosa pada akhirnya akan merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama kita, bahkan semua ciptaan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, dosa ketika sudah matang, dia melahirkan maut. Mari saudara-saudara, kita menguasai diri kita, mengendalikan keinginan diri kita, sehingga kita mampu untuk memilih yang benar. Kita memilih yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencoba melakukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita memikirkan apa yang kekal, apa yang bernilai bagi kerajaan Allah. Dan kita lakukan itu dalam hidup kita. Sehingga kita pasti terhindar dari yang namanya akhir yang pahit dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.